Ya, untuk materi ketiga ya, itu tentang bronkitis. Oke ya, bronkitis ya. Definisi dari bronkitis itu sendiri adalah tadi ya seperti laringitis, jadi bronkitis itu radang pada bronkus ya. Saluran bronkus itu adalah dua saluran udara ya, salurannya ada dua ya, yang menuju ke arah paru-paru ya. Jadi kalau bronkus ini kalau radang namanya bronkitis ya. Nah, radang ini dapat berupa hipersekresi atau banyak sekresinya ya, banyak mukusnya ya, banyak dahaknya ya. Kemudian terjadi batuk yang produktif ya, batuk disertai dahak ya. Jadi batuknya itu berdahak ya, tidak seperti tadi ya. Kalau orang yang itu kan batuknya kering ya, kalau ini batuknya berdahak, kronis ya, lama ya, dan berulang-ulang. Jadi bronkitis ini adalah penyakit yang beda ya dengan tadi ya. Kalau tadi kan hanya beberapa hari ya, mungkin tidak sampai lebih dari 1 minggu 2 minggu. Kalau ini kan bisa sampai berbulan-bulan ya. Jadi bronkitis itu adalah sifatnya itu kronis ya, berat ya, karena bisa sampai 3 bulan ya. Dalam 1 tahun itu dia 3 bulan sakit ya. Atau mungkin dalam 2 tahun dia sakit ya. Itu namanya bronkitis ya. Jadi orangnya itu sakit, yaitu wujudnya itu batuk produktif ya, berulang-ulang ya, banyak dahaknya ya, selama beberapa bulan sampai 3 bulan ya, itu namanya bronkitis. Jadi beda ya, bronkitis itu beda ya, spesifik ya, durasinya lama ya. Nah, sebenarnya ya dari sisi kalau kita lihat dari sisi berat ringannya ya, ini sebenarnya penyakit ringan ya, dan sebenarnya bisa sembuh dengan sempurna ya. Jadi sebenarnya itu kalau tidak ada komorbidnya ya, tidak ada penyakit penyerta, tidak ada faktor risiko ya, sebenarnya akan sembuh dengan sempurna. Namun pada penderita yang memiliki penyakit penahun, jadi kalau orangnya itu mempunyai penyakit kronis ya, penyakit degeneratif ya, misalnya penyakit jantung ya, contohnya ya banyak ya, diabetes ya dan sebagainya ya, atau penyakit paru-paru ya, misalnya PPOK tadi ya, penyakit paru-paru obstruktif koronis ya, pada usia lanjut ya juga itu dapat menyebabkan apa namanya itu bronkitis yang dikatakan ringan itu jadi kronis, jadi berat ya. Jadi berubah dia itu jadinya jadi kronis. Jadi orang itu hati-hati kalau terkena bronkitis, tapi dia mempunyai faktor risiko ya. Misalnya orang usia lanjut terkena bronkitis, ya, orang yang terkena penyakit diabetes terkena bronkitis itu bisa jadi bronkitisnya itu bukan bronkitis ringan, tapi bronkitis yang kronis atau bronkitis yang berat. Kemudian definisinya sendiri adalah ya secara spesifik kalau bronkitisnya kan pada bronkitis akut ya. Kalau bronkitis akut ya, ini definisi bronkitis akut ya, adalah peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh infeksi saluran nafas yang ditandai dengan batuk. Ya, batuknya itu bisa batuk produktif ya, atau batuk berdahak, atau batuk tidak produktif atau batuk tidak berdahak. Dan berlangsung bisa sampai hingga 3 minggu. Jadi kalau bronkitis akut itu 3 minggu ya, tidak lama ya. Kalau bronkitis akut itu tidak lama, hanya 3 minggu, sekitar 3 minggu. Ya. Kemudian penyebabnya itu yang pertama adalah infeksi virus, ya. Seperti influenza ya, hampir sama ya, influenza virus influenza A, B ya. Jadi orang yang terkena infeksi virus influenza A itu bisa terkena influenza sendiri atau bisa terkena bronkitis ya. Atau para influenza ya, apa rhinovirus ya, adenovirus ya, dan coronavirus. Jadi coronavirus itu salah satu virus yang sekarang berkembang bermutasi menjadi COVID ya. Dulu itu dia berkembang bermutasi menjadi SARS ya. Dulu juga pernah berkembang menjadi MERS ya. Di coronavirus itu beberapa kali menimbulkan pandemi ya, tapi yang paling parah adalah ketika coronavirus itu bermutasi dan menjadi COVID. Sekarang kondisinya itu banyak sekali korban jiwa ya, lebih dari 150.000 ya. Kemudian penyebab yang lain adalah bakteri ya.
penyakit bakteri, infeksi bakteri ya, mungkin Mycoplasma, Chlamydia dan sebagainya. Jadi bakterinya cukup banyak ya. Kemudian faktor risikonya adalah hampir seperti tadi ya, hampir seperti laringitis sama influenza ya. Pertama itu umur. Tapi di sini tuh agak beda ya. Jadi, lebih banyak diderita oleh umurnya itu 5 tahun. Jadi ini agak spesifik, ada unik ya. Kalau lazimnya penyakit itu kan usia lanjut ya, tapi ini usia 5 tahunan ya, 5 tahun lebih ya malah terkena. Pada saat sebenarnya daya tahan tubuhnya itu sedang bagus ya. Atau ini ya usia tua di atas 50. Jadi orang yang berusia di atas 50 itu memang orang yang termasuk orang yang berisiko ya terhadap infeksi virus ya, termasuk virus penyebab bronkitis. Kemudian secara spesifik ya, faktor risikonya itu adalah rokok dan asap rokok, artinya perokok pasif, perokok aktif ya. Kemudian yang kedua itu polusi ya. Seperti tadi ya, mirip-mirip ya. Kemudian bahan kimia juga tadi sudah kita singgung ya, tadi bahan kimia yang iritatif menyebabkan laringitis ya. Kemudian asap tembakau ya. Asap tembakau itu mirip dengan rokok ya, sebenarnya ini hampir sama aja ya. Tapi kan kalau rokok itu pasti tembakau, kalau asap tembakau kan belum tentu rokok juga ya. Kemudian tanda dan gejalanya untuk bronkitis ini yang pertama adalah batuk berdahak ya, ataupun tidak ya, selama 2-3 minggu. Jadi ini durasinya lama ya, tadi sudah saya singgung durasi itu lama, bisa sampai berbulan-bulan ya. Ini kalau yang akut itu maksimal 3 minggu ya. Dan dahaknya itu khas warnanya ya, jadi dahaknya itu tidak putih seperti dahaknya orang kena flu ya. Atau dahaknya orang yang laringitis tadi, yang dahak kental tadi, dahaknya berwarna, ada yang berwarna kuning ya, atau hijau ya. Jadi dahaknya itu warnanya khas ya. Ada yang putih sih, tapi ada yang kuning atau hijau ya, atau kehijauan. Dan yang kedua, jika bronkitisnya itu pada awalnya itu tidak berdahak ya, batuknya tidak berdahak, maka setelah 1-2 hari akan mengeluarkan dahak ya, yang berwarna putih atau kuning. Jadi dahaknya itu bisa kuning, bisa putih ya, bisa hijau ya. Dan demam ya, jadi hampir sama tadi ya dengan demam ya. Tapi biasanya itu ringan. Ya, jadi kalau demam ringan itu sekitar 38 derajat lah ya, sekitar. Kalau berat itu 39-40 itu dikatakan demam yang berat ya. Kemudian jika tidak ditangani dengan baik ya, dahaknya akan bertambah banyak ya. Dan secara spesifik ini dikatakan berwarna kuning atau hijau. Ya, kemudian tanda dan gejalanya yang pertama adalah demam 3-5 hari ya. Kemudian batuk ya, yang bisa menetap atau bisa menetap sampai beberapa minggu. Dan yang kedua, sesak nafas dan rasa berat jika bernafas ya. Dan kalau bernafas itu berbunyi ngik atau mengi, ada bunyi ngiknya atau mengi. Jadi ini khas ya. Jadi ini nafasnya itu khas ya, ada bunyi ngik atau mengi. Kemudian jika penyebabnya itu, jika terjadi iritasi pada saluran nafas ya, ada iritasinya, maka iritasi itu menimbulkan trauma atau luka ya, dan berdarah. Jadi kalau darahnya itu dibatukkan ya, dikeluarkan dengan batuk ya, itu ada darahnya ya. Jadi batuk berdarah itu adalah salah satu ciri dari bronkitis ya. Menurut tidak ditangani dengan baik akan berkembang menjadi pneumonia ya. Dan yang keempat, riwayat penyakit ya. Jadi kalau udah pernah terkena bronkitis akan mudah sekali ya terkena lagi ya. Jadi riwayat penyakit juga berpengaruh. Kemudian penata laksanaan atau treatment ya, non farmakologi ya. Yang pertama adalah edukasi ya. Jadi
penderita itu harusnya diedukasi agar dia itu ngerti ya caranya bagaimana mengatasi gejala-gejala tersebut di atas ya. Kemudian mengurangi laju perkembangan ya apabila dideteksi lebih awal ya. Jadi kalau kalau batuknya itu belum ada 1 bulan yang misalnya masih 7 hari 10 hari itu kan sebenarnya kan baru laju perkembangan awal ya, belum sampai parah, belum sampai kronis ya. Itu juga dideteksi itu sangat baik ya. Jadi kalau itu terus bisa diobati ya. Kemudian jika sesak ya harus dilakukan oksigenasi ya yang cukup ya, yang memadai. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi ini penata laksananya ya, istirahat yang cukup juga termasuk salah satu ya, karena bisa jadi penyebabnya virus tadi ya, coronavirus misalnya ya. Kemudian terapinya ya, terapi farmakologi ya atau penanganan yang farmakologi atau terapi obat ya, itu menggunakan satu antitusif ya, untuk menekan batuk ya. Antitusifnya itu adalah antitusif untuk batuk kering, yaitu dextromethorphan atau Doveri ya, atau kodein ya. Jadi ini yang Doveri dan kodein ini yang termasuk obat narkotik ya. Kalau yang dextro ini biasanya dicampur dengan obat lain ya. Kemudian diberikan obat pengencer dahak ya, yaitu ekspektoran dan mukolitik ya. Bisa glyceryl guaicolat ya, atau guaifenesin ya, namanya itu 2 ya. Glyceryl guaicolat atau guaifenesin, kemudian mukolitik yang lain yang terkenal itu adalah ambroxol ya, atau bromhexin ya. Atau yang kuat ya, misalnya acetylcysteine atau ergostein ya. Kemudian diberikan antipiretik ya bila demam ya. Tadi sudah saya singgung juga kalau antipiretik itu kalau untuk bayi itu sebaiknya paracetamol ya. Kalau untuk orang di atas 2 tahun ya itu bisa pakai ibuprofen. Kemudian diberikan bronchodilator ya. Bronchodilator itu sebenarnya mirip dengan obat asma ya, istilahnya itu. Bronchodilator ya, kemarin sudah saya singgung ya. Bronchodilator itu ada yang golongan metilxantin ya, ada yang golongan beta 2 agonis ya. Ada yang short ya, kerja pendek ya, short acting ya. Atau short acting beta agonis atau SABA ya. Ada yang long acting atau long acting beta agonis ya, LABA ya. Itu bisa digunakan untuk bronchodilator ya. Kemudian antibiotik ya, ini karena kalau penyebabnya bakteri ya, tadi udah saya singgung bahwa bakterinya itu ada beberapa macam ya. Nah, antibiotiknya itu juga spesifik ya, yang di sini itu namanya ampicillin ya, bisa juga amoxicillin ya, erythromycin atau spiramisin. Kalau erythromycin ini golongan makrolid ya, spiramisin juga golongan makrolid. Jadi antibiotiknya itu golongan penicillin dan golongan makrolid ya. Kemudian terapi lanjutan itu bisa diberikan ya jika terapi yaitu dengan melakukan terapi antiinflamasi ya, misalnya dengan diberikan kortikosteroid. Dan paling lama dilakukan itu kalau paling sedikit itu kalau bisa itu 1 minggu. Nah, ini adalah cara rinci ya antibiotik yang digunakan untuk terapi awal pada bronkitis ya. Di sini bisa kita lihat ya bahwa pemakaian antibiotik itu banyak yang menggunakan amoxicillin ya atau amoxiclav ya. Kalau orang dewasa itu makanya golongan quinolone ya. Orang yang usianya di atas 18 ya, kalau di bawah 18 itu nggak boleh ya. Karena nanti dikhawatirkan akan terjadi nyeri ya atau nyeri otot ya. Quinolone itu bagus ya, tapi untuk orang yang usia di atas 18. Kemudian untuk materinya bronkitis sudah cukup ya.